pagar gitar nggak sabar. Terus kamu samperin? Posisinya itu ternyata ceweknya udah setengah dilihat kok si cowoknya ini malah miring-miring, kayak berisik banget, kayak ada, tapi memang ada barang buktinya gitu. Apa contohnya? Assalamualaikum kawan Asmara, ketemu lagi dengan saya Dopo. Kali ini kedatangan, ini kawannya Akmal. Kenal Akmal di mana kamu, Risma? Kenapa? Kenal Akmal di mana? Kenal Akmal dari mana ya? Dari teman aku sih. Udah lama? Enggak baru. Baru ya? Kesannya gimana? Baru semingguan yang lalu ya. Seminggu yang lalu udah bisa dibawa kemari gitu. Cepet juga ya. Cepet ya. Prosesnya cepet berarti ya. Ada orang dalam soalnya. Orang dalam. Biasanya kalau ada koneksi gitu lebih cepet sih. Yang penting kalau ada orang dalam semua cepet. Betul. Infonya yang aku dengar dari Akmal tuh kamu katanya pernah kerja di ini ya, bioskop dulunya. Yes, betul. Betul nggak sih? Iya, benar-benar. Ya, aku tuh termasuk orang yang seneng nonton bioskop sebelum ada VCD bajakan. Kan ada tuh biasanya kalau di ITC banyak tuh dijual ya. Nah, sebelum VCD bajakan banyak bermunculan, aku tuh termasuk lumayan sering nonton di bioskop ya. Vibes-nya beda lah kalau kita nonton di rumah atau sama temen. Betul. Pakai secara dari suara juga kan pastinya beda ya. Beda. Vibes-nya itu sih yang penting. Kalau di bioskop tuh gimana ya? Aduh. Suasananya remang-remang kayak di jadi kayak di Kerawang mau di mana, kayak di kafe Kerawang nih sih kamu. Jadi mana kayak mau nonton tapi ngantuk gitu ya. Nah, terus rebahan gitu. Sekarang kan saking nyamannya juga jadi ya. Sekarang di bioskop bisa rebahan ya? Bisa. Ada Kenapa rebahan. sih bioskop tuh dibuat yang bisa rebahan? Tujuannya apa coba? Apa mungkin biar lebih cozy aja kali ya gitu, karena kalau duduk mungkin orang ada yang punggungnya kayak sakit apa segala macam, kalau buat tiduran mungkin kayak lebih enak aja, karena kalau misalnya tiduran juga kan di layarnya itu juga disesuaiin, jadi emang bener-bener yang dia begini tuh misalnya itu kayak kita naik mobil sedan kali ya, jadi ini tapi kan dia kan ada reclining ya, jadi bisa di set sih mas. Oh gitu. Kamu udah berapa lama? 6 tahun. Oh lumayan ya. Awalnya apa? Awalnya coba-coba tapi enak juga. Ya awalnya coba-coba tapi jadi nyaman kan, makanya bisa bertahan selama 6 tahun. Di bioskop itu awalnya sebagai apa? Aku tuh di bioskop itu awalnya sebagai biasa sih mas, masih kayak training yang anak baru apa segala macam kayak gitu terus. 6 tahun lalu udah ada belum sih jual popcorn di dalam itu? Udah ada. Kamu sempat nggak sih jual popcorn itu, nggak beda ya? Nggak beda. Kalau aku memang untuk yang di frontliner. Yang jual tiket atau yang jual tiket? Jual tiket. Iya, dia sistemnya ini sih kayak mobile, jadi nanti dari tiketing terus ke teater, jaga pintu, terus piket teater juga gitu, jadi nanti kita ngecek. Berarti nggak netap misalnya tiket aja yang jadi jaga. Satu hari itu memang kita diputer, jadi di rolling gitu. Di rolling ya? Jadi misalnya di mana tiket, terus depan pintu ya jaga teater. Itu namanya jaga teater yang tiket masuk di sobek-sobekin tiket itu. Terus sama piket teater itu kita yang kalau misalnya ngecek filmnya gitu, jadi dari awal sampai akhir kalau misalnya memang ada macet-macet apa segala macam kan, jadi kita tahu, kita bisa info teknisinya. Ya guide-nya di dalam. Di mana nontonnya? Aku nggak pernah lihat ada. Di paling bawah. Kan full semua tuh yang. Kalau full balik kita di lorong biasanya. Duduk juga. Iya duduk atau kita berdiri. Oh gitu. Itu memang ditugaskan dari pihak dari pihak bioskopnya untuk pernah itu memang macet. Pernah. Jadi misalnya macet, terus juga pernah mati lampu kayak gitu pasti kan otomatis kan mati kan jadinya. Ya biasanya itu nggak cukup waktu yang sebentar sih, masih 15 menitan gitu baru kita. Mati lampu 15 menit di bioskop. Iya, lumayan jadi itu. Iya lumayan mas. Ngapain diserbu sama penontonnya. Oh dimarahin? Iya lah, maksudnya kayak lagi seru-seru gitu kan filmnya, apalagi kalau lagi kayak Avenger gitu-gitu kan kayak ini gimana sih lagi seru-seru kayak gini kok mati gitu. Ya paling kita sebagai guide-nya nenangin si penontonnya sih untuk kayak ya mohon maaf ya kal, lagi ada kendala gini-gini sistemnya. Di tengah-tengah kamu ngomong? Iya, di tengah-tengah para penonton yang banyak itu. Di depannya itu ya kamu ngomong? Nah aku tanya tuh, belakang tuh ada kayak kaca gitu ya? Itu nggak sih yang betul. Tembakan kalau in fokus tuh namanya ya gitu ya lah. Tembakan apa namanya kalau istilah bioskop tuh?
Dia kan menggunakan cahaya kan? Itu kayak sensor filmnya sih Mas. Jadi dia nyorot apa ya, lampu gitu. Kayak gitu. Itu ada berapa orang petugasnya itu? Petugasnya itu ada 1 yang memang buat ngontrol si filmnya itu apa namanya, nggak ada macet-macet. Nah kan ada tuh biasanya kalau di bioskop tuh iklannya dilarang untuk mengambil video segala macam. Terus ada yang orang-orangnya yang laki-laki tuh dia begini direkam. Sebenarnya ketahuan nggak sih? Ketahuan, karena selain ada petugasnya yang jaga. Kayak kalau mata kan nggak mungkin semua bisa ngelihat. Ada nggak sih kayak alatnya, sensornya atau apa ya, CCTV-nya? Ada, namanya infrared. Jadi kalau misalnya khusus ngerekam. Iya, jadi kalau misalnya ada yang ngerekam gitu, kita tahu kayak ada, oh di teater ini ada yang ngerekam gitu. Ada ya? Ada. Kebanyakan sih Mas, ada dari alat, ada dari juga biasanya dari pengunjungnya sendiri yang infoin kayak Mbak ada apa namanya, ada yang ngerekam gitu. Atau dari kitanya sendiri yang memang ngecek. Dia turun ke bawah. Iya, pernah nggak sih dia turun ke bawah? Pernah sampai yang kayak itu saking care-nya ya pengunjungnya, jadi kayak Mbak itu ada yang ngerekam, tolong dong gini nanti malah disebarin kayak gitu-gitu. Kan aku pernah nonton bajakan tuh. Kalau bajakan biasanya kalau misalnya dia hasilnya nggak bagus tuh kepala kelihatan kan, betul nggak sih? Betul nggak sih? Nah itu yang selama pengalaman kamu tuh ngerekamnya pernah nggak sih pakai kayak apa namanya, handycam gitu? Handycam nggak, belum pernah sih. Selama ini baru kayak dari kamera yang kecil gitu sama handphone biasanya. Itu gimana suaranya bisa bagus ya? Nah itu dia. Itu diapain kalau ketahuan? Kalau ketahuan biasanya kita suruh dihapus di tempat itu juga, terus handphonenya dimatiin dulu untuk sesaat gitu, sambil kitanya yang petugasnya itu ngontrol di situ, sambil kita pantau biar nggak ada lagi yang ngerekam. Nggak ada misalnya sita handphonenya atau sanksinya denda sekian juta atau sampai parah-parahnya dilaporkan ke pihak yang berwajib? Kalau misalnya sampai dilaporin sih enggak sih Mas, karena memang pada saat itu di tempat dia mau yang kayak yaudah kita hapus gitu. Cuman kalau untuk yang sampai dilaporin gitu itu belum ada sih. Pengalaman kamu 6 tahun itu, film apa yang betul-betul tuh membludak banget? Biasanya Marvel. Pasti ya? Pasti, itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Kita tuh pernah dulu ngalamin yang antriannya tuh kayak dari loket tuh sampai yang benar-benar ke lobby depan, sampai antri dari ke lift mall itu tuh kita pernah. Sampai segitunya gitu. Kadang kita tuh belum buka aja tuh mereka udah kayak antri panjang banget, itu yang kita. Itu Marvel. Film lokal Indonesia ada nggak sih yang antri panjang banget? Kalau lokal Indonesia 6 tahun ya, 6 tahun. Habibie Ainun. Oh itu banyak. Ada nggak sih misalnya ini diputer nih, ternyata yang cuma 5 orang atau 7 orang atau 10 orang? Ada. Yang bahkan yang bahkan yang 1 orang. Kayak angkot ya, mau berapapun itu tetap jalan. Tetap diputerin selagi masih ada penontonnya. 2 pun jalan. 2 pun tetap jalan. Pernah nggak sih 2 orang? Pernah. 1 pun juga pernah Mas. Dia sendirian? Iya, dia sendirian nonton. Dia sengaja nggak sih nyari film yang bagus menurut kamu? Iya, jadi pernah. Nanti kayaknya seru. Menurut kamu sengaja nggak sih dia tuh nyari film-film yang ini nggak laku nih? Kayaknya sih menurut aku sengaja ya, karena memang dia sepasang pacaran gitu. Terus kayak kita di loket tuh udah yang kayak, Mbak lihat film ini dong. Dia lihat mungkin rame kan, nggak jadi gitu. Mbak lihat yang ini lagi dong, nggak jadi. Nah kebetulan memang film yang itu tuh kosong, belum ada yang beli. Film apa tuh, horor? Film horor. Horor Indonesia. Horor Indonesia. Akhirnya dia beli yang itu, dan emang sampai show. Udah punya feeling tuh. Udah karena kita tuh kayak ini orang nonton ini nggak dibuka filmnya, dia nggak mau nonton ini. Padahal yang bagus yang rame. Iya. Padahal kita kasih kan rekomen yang ini kok yang lagi bagus gitu. Tapi dia nggak mau. Kakak-kakak gitu lah, sepasang masih ABG lah. Iya, terus akhirnya dia beli tiket itu, kita bukalah teater gitu. Terus akhirnya mereka masuk, kita tungguin. Pantau nih. Iya, kita pantau kan, kita tungguin sampai gerak-geriknya dipantau. Iya. Terus ada yang aneh nggak? Itu biasanya seat berapa ya? Dia biasanya kalau anak-anak ABG itu ngambil pilih seatnya tuh yang paling pojok. Ya enggak, tengah-tengah. Jadi kalau atas tuh ketahuan banget ya? Iya. Makanya dia ambil yang pojok tengah-tengah. Jadi biar kayak saru gitu ya, enggak kelihatan kalau tengah-tengah. Ini orang ada enggak? Kan ngintipin ini. Iya, kita kan dari bawah gitu ya, kayak kita diamin dulu, kita diamin lagi. Kalau enggak muncul juga? Iya, enggak muncul juga. Kan kalau nonton tuh ini bisa di apa namanya? Kan? Lepas. Kebetulan kalau di tempat pesawat dia lupa. lupa sorry. Itu mau pesawat. Iya, kalau tempat aku nggak bisa. Lupa sorry. Dia akhirnya tuh kita diamin, masih nggak ini juga. Nggak, kan kamu jauh tuh. Kan dia hilang tuh. Kebetulan memang itu bangku teaternya yang memang teater kecil, jadi kita masih bisa. Hilang kan? Pokoknya si perempuan hilang. Dinyatakan hilang. Hilang. Terus dicari-cari.
sama kalian? Enggak, belum dicari. Kita masih tunggu ini kemana gitu orangnya. Penasaran juga kan kita sebagai wanita, petugasnya. Berpikir ini positif nih. Positif, mungkin barangnya jatuh gitu. Oh ya udah oke. Tapi kok gergetan aku nggak nongol-nongol gitu kan. Kamu kan. sendiri apa udah membuat teman? Tetang kemari gitu. Aku dulu ya karena aku waktu petugas yang jaga. Terus akhirnya pas dilihat kok si cowoknya ini malah miring-miring. Oh, cari posisi. Oh, mungkin bakunya kurang nyaman kali ya gitu. Makanya dia pengen benerin posisinya. Kelihatan dari jauh ya? Kelihatan kan? Ya? Kelihatan. Tapi dia tahu kamu nggak sih? Dia mungkin nggak bisa ngeliat aku karena kan aku ngintip. Oh, ngintip. Iya, jadi kan memang di lorong itu kayak kamu berdosa ngintip orang. Bukan dia yang berdosa. Tapi kamu berdosa. Terus aku kayak mengganggu orang. Ini mana penontonnya yang nonton? Ini malah filmnya nonton penontonnya, bukan penontonnya nonton film gitu kan. Terus akhirnya ya udah pas pas aku tungguin juga dia nggak muncul. Kamu gergetan nggak sabar? Kamu samperin? Iya, aku nggak gergetan nggak sabar. Terus kamu samperin? Posisinya itu ternyata ceweknya udah setengah Oh. Terus kamu naikin dia bingung tuh dong? Ya, terus akhirnya aku bilang jangan di sini. Iya udah keadaan ketangkap basah gitu ya, akhirnya dia udah kagok ayu segala udah setengah nih perempuannya. Kalau perempuannya kan pakai kan jadi gampang kayak cuma tinggal ngangkat doang. Laki-lakinya. Gitu. Laki-laki yang gitu. Nah, terus kamu nggak begini? Aku nggak ngeliat. Kira aku tanya kan setelah dari udah diintegrasi kan, memang kita ada ruangannya gitu sama security juga. Nangis nggak sih dia? Nangis. Ceweknya nangis. Dua-duanya nangis. Kenapa kamu kayak gini? Ya pas saya nggak bisa bayar. Ya, udah gitu. Saya belum punya uang katanya kalau misalnya harus sewa. Ya tapi kan harus di bioskop juga. Iya. Kenapa ngelakuin kayak gini? Iya udah pengen banget. Ngaku gitu. Si perempuan apa? Udah pengen banget. Lagi perempuannya. Soalnya kalau di rumah nggak bisa kan. Ya udah akhirnya kita kasih edukasi apa segala macam. Edukasi gimana? Edukasi yang benar gitu. Iya, cara begini. Ngedukasi apa nih? Jelas dulu. Dia edukasi ya, maksudnya kalau misalnya di sini fasilitas umum, cuman bukan buat tempat berasusila gitu di sini. Kamu nggak ngasih tahu di kosan ada gitu. Ya, tapi kan tetap nggak boleh, Mas. Kan masih di bawah umur. Iya. Ya udah akhirnya dipanggil orang tua. Orang tua dipanggil? Panggil. Aduh, kacau. Iya. Kamu bilang, mereka Iya. Kita kasih tahu biar anaknya tuh jerak gitu, nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Ya orang tuanya nangis lah gitu, masa ngeliat anaknya kelakuan anaknya kayak gini gitu. Gue sekolahin. Orang tua dua-duanya datang dua-duanya dipanggil. Si anaknya nangis. Mohon awalnya kan nggak mau, jangan panggil orang tua gitu, jangan nggak apa-apa, saya janji nggak akan gini lagi. Enggak, kalau misalnya nggak dipanggil orang tua pasti nggak akan jerak gitu kan. Makanya tetap harus panggil orang tua gitu. Ya udah akhirnya orang tuanya dipanggil, diingatkan kesalahannya, terus tanda tangan apa segala macam bahwa saya nggak ngelakuin lagi di tempat seperti ini. Datang. Pulangnya gimana mereka tuh ya? Ya mungkin dimarahin kali selesai dari itu. Atau mungkin bisa jadi dinikahin. Bisa jadi jodoh, gara-gara kamu jodoh mereka. Iya bisa jadi ya, berarti pahala juga kan buat aku nantinya. Yang dewasa? Dewasa juga ada. Nah itu gimana kalau kan nggak mungkin panggil orang tua? Kalau dewasa itu biasanya ya lebih kayak ke selesain kekeluargaan gitu sih. Jadi kayak dia ada fotokopi data dirinya mereka kayak gitu-gitu. Tapi kan bioskop soalnya nggak punya hak untuk itu. Iya tapi tetap bagaimanapun juga dia udah melanggar kesalahan sih gitu. Masa itu kan bukan tempat untuk hal-hal seperti itu ya gitu. Jadi memang harus, ya lo kalau mau kayak gitu harus ada tempatnya dong gitu, jangan di sini. Dan adrenalinnya lebih. Ya mungkin kayak gitu ya Mas. Kamu pernah? Enggak pernah. Iya dong. Ya paling pegang tangan aja sih Mas, udah gitu-gitu aja. Karena kan memang udah ada tempatnya masing-masing ya gitu. Masa aku petugasnya aku juga kayak gitu kan. Tapi itu kan tadi pas sepi tuh. Kalau pas ramenya? Ada. Yang begitu juga? Ada juga ada. Pernah. Dia nekat ya? Pernah. Maksudnya dia nggak kiri kanan itu nggak? Justru itu kita tahu pernah kita waktu itu petugasnya memang lagi ke toilet kan. Nah justru itu kita yang ngelaporin itu justru malah pengunjungnya sendiri. Dia ngeliat ke kiri, oh bahaya nih. Iya kayak itu kenapa ya kok kayak berisik banget ya, nggak nyaman deh. Tolong dong Mbak gitu, dicek gitu dia lagi ngapain sih kayak gitu. Kayak selisih 3 bangkuan gitulah. Akhirnya kita cek lah kita tunggu, kita diemin, kita cek. Tapi memang ada barang buktinya gitu. Apa contohnya? Tapi udah selesai dia gitu. Barang buktinya? Udah selesai. Kayak tisu, ada tisu. Terus tisunya basah gitu. Kamu pegang gitu? Ya nggak mungkin aku pegang, cuma maksudnya itu tisu apa gitu. Pernah nggak sih kalian olah supaya nggak dilaporin, udah bayar lah berapa gitu nih Mbak? Enggak. Kalau kayak gitu nggak pernah. Ada nggak sih yang misalnya sebaliknya dia berantem ribut gitu di bioskop, entah itu pasangan entah apa, setelah nonton ribut malah
Nonton ribut pernah. Banyak sih Mas, maksudnya kayak pengalaman-pengalaman di bioskop tuh yang apa ya, seru-seru, yang nguji adrenalin juga. Kok aku nggak kepikiran sampai sana-sana loh. Maksudnya bioskop itu kan depannya orang, belakangnya orang, sampingnya orang, mau gimana? Ya itu sih mungkin kembali lagi ya, ininya orang beda-beda ya. Kalau tantangannya. Barang-barang tertinggal? Kalau barang-barang ketinggalan, kalau di bioskop tuh selalu aman, pasti bakal kembali. Kalau memang hilangnya di situ dan memang petugas yang nemuin ya, tapi kalau kayak di luar customer kan. Nggak pernah petugas kebersihan yang ngumpetin gitu? Enggak. Karena kita ada peraturannya sih, kalau misalnya kayak gitu kita kena sanksi. Kalau memang misalnya nggak balik lagi? Kenapa? Misalnya jam tangan atau apa gitu, jadi nggak balik lagi. Sejauh ini sih yang aku alamin pasti ketemu sih Mas. Kalau memang di teater ya, masa kalau memang di teater atau di lingkungan bioskop dan memang ditemuin sama kita tuh pasti aman, nggak pernah nggak. Pasti balik lagi. Iya, tugas atas enak banget ya, menang banyak deh. Kenapa? Ngeliatin gitu? Iya, di atas. Ya, enggak, kalau di atas justru malah nggak bisa ngeliat. Serius kamu? Karena dia cuma bisa nangkep ke layar aja, fokus. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena dia tembok, sanggahan tembok. Oh dia, aku kira tuh yang betul nggak sih kalian? Pernah nggak sih kalian berpikir kalau yang di atas itu malah bisa ngeliatin yang di bawah nonton? Oh tergantung ininya Mas, tergantung tempatnya. Ada yang kayak gitu, nah kalau yang kayak gitu ada bisa kelihatan. Tapi kalau yang bioskop kamu kerja nggak bisa ngeliat? Nggak bisa. Aman sel, boleh. Seru ya? Seru. Tapi aku juga pengen cerita sih, maksudnya kayak di waktu aku pertama kali join di bioskop itu juga kayak nggak mudah sih gitu. Maksudnya aku bisa masuk ke sana. Screeningnya susah ya? Trainingnya iya. Nggak tahu ya ini apakah memang sama tinggi badan segala macam dihitung? Ya dia memang harus profesional. Seleksinya cowok apa cewek sih yang seleksi? Cewek. Pesan kamu apa nih buat teman-teman supaya aman? Supaya aman. Apa ya pesan-pesan kamu buat teman-teman yang di bioskop tuh bagaimana sih supaya menggunakan fasilitas nonton tuh sebenarnya ya? Ya jadi kalau dari aku sendiri ya, maksudnya dari podcast ini aku nggak pengen menceritakan pihak manapun atau ada unsur apa segala macam ya. Cuman di sini aku pengen mengedukasi nih buat teman-teman atau buat penonton ya, tentunya yang yang memang hobinya suka nonton, tolong bijak untuk menggunakan fasilitas umum gitu, karena bioskop itu kan untuk nonton gitu. Jadi memang harus benar-benar bisa dipergunakan secara baik-baiknya. Sebagaimana mestinya gitu sih. Oke, senang bisa kenal dengan kamu Risma. Iya, aku juga terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini jadi edukasi buat kawan-kawan Nasmara biar lebih aman lagi di bioskop, nggak ketangkep. Iya, jadi lebih hati-hati ya. Jadi, aku harus tonton filmnya. Kepala jangan terlalu nunduk. Teman-teman perempuan, kawan-kawan Nasmara yang perempuan, kalau di bioskop kepala jangan terlalu hilang. Pastikan ada. Kalau kan nyamping aja, nggak bisa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau dipanjangin malah nanti mana-mana nih. Oke, assalamualaikum, ciao. Oke.